Ya, dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum, Syederalun. Senang sekali saya Tia Andalusia kembali hadir untuk Anda di program Serambi Petang untuk edisi hari ini, di hari Selasa 14 Oktober 2020. Dan Syederalun, seperti yang sudah dijanjikan oleh rekan saya tadi, bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talk show bersama maksud kami bersama DSUN Kemenku RI dengan tema ORI 018 Manfaat Tanpa Henti Bekal Hari Nanti. Dan Syederalun, talk show ini kami lakukan via Zoom dan Anda juga bisa menyimak talk show kami Syederalun via Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan Syederalun, sebelumnya kita simak dulu narasumber kita yang sudah bergabung bersama kami tentunya via Zoom. Yang pertama ada Mbak Amanda Husna Karimah, yaitu penyaji bahan peraturan surat utang negara senior Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum Mbak Amanda. Waalaikumsalam Mbak Tia. Apa kabar Mbak Amanda? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke. Sore juga untuk Syederalun semua. Semoga dalam keadaan yang sehat juga dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Amanda sudah bergabung bersama Serambi FM dan mudah-mudahan bisa memberikan begitu banyak informasi tentunya mengenai ORI 018. Dan Syederalun sudah hadir juga, sudah bergabung juga bersama kami narasumber yang lainnya yaitu Bapak Yose Stefanus, Head Investment Product PT Bank Permata Tbk. Selamat sore Pak Yose. Selamat sore Mbak Tia. Iya, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke. Ini Pak Yose di kantor nih kayaknya ya? Iya, sedang WFO kebetulan. Oke. Baik Pak Yose, terima kasih banyak sudah bergabung juga bersama kami dan juga mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi mengenai ORI 018 ini. Dan Syederalun, untuk Anda yang ingin berinteraktif bisa via telepon seperti biasa di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com, juga via Facebook di Radio Serambi FM Banda Aceh. Nah, Syederalun, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kembali lelang surat berharga negara retail yang dapat menjadi pilihan investasi yang aman dan juga menarik bagi Anda. Nah, hari ini Syederalun kita akan membahas mengenai ORI, obligasi negara retail yang ke-18. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ORI 018 ini, tentunya Syederalun kita juga harus paham terlebih dahulu mengenai apa saja yang berkaitan dengan ORI 018 seperti surat berharga negara dan juga surat utang negara. Baik, Syederalun, langsung saja saya mau tanyakan kepada Mbak Amanda dari Kemenku RI mengenai surat berharga negara. Mbak, surat berharga negara ini dengan APBN kaitannya seperti apa sih Mbak? Silahkan. Terima kasih sebelumnya, saya mengucapkan apresiasi kepada Serambi FM karena ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, perwakilan dari Direktorat Surat Utang Negara untuk mendapatkan kesempatan berbagi informasi mengenai surat berharga negara dan khususnya untuk ORI 18. Nah, kalau misalnya kita ngomongin utang negara nih, ini kan isunya sensitif banget ya, pro-kontra. Paling enak kalau kita bahasnya itu dari hulunya dulu nih, kita ngomongin tentang APBN. Nah, semua orang tahu lah ya, kalau APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi APBN ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kalau orang awam tahu kalau pendapatan itu adalah pemasukan, belanja itu adalah pengeluaran. Tapi ada satu lagi nih, pembiayaan. Makhluk apa ini? Mungkin semua orang belum paham ya, jadi mungkin aku share sedikit. Jadi dalam keuangan negara, kalau misalnya pendapatannya itu lebih besar dari belanja, namanya surplus. Tapi kalau misalnya belanjanya yang lebih besar daripada pendapatan, disebutnya defisit. Nah, disinilah role dari pembiayaan tersebut untuk membiayai defisit tersebut. Jadi kalau Indonesia ini current account-nya itu defisit atau surplus sih? Kira-kira Syederalun semua tahu nggak ya? Jadi seperti umumnya negara berkembang lainnya, pemerintah itu mengambil kebijakan fiskal ekspansif, di mana APBN itu didesain belanjanya itu lebih besar dari pendapatan atau defisit. Kenapa sih pemerintah itu mengambil langkah tersebut? Yaitu karena untuk mendorong perekonomian itu agar tetap tumbuh. Jadi tentunya kita membutuhkan pembiayaan yang sumbernya itu dari utang dan pinjaman. Nah, disclaimer
tentunya utang ini bukan sebagai tujuan utama, melainkan hanya sebagai alat untuk mengelola keuangan negara. Dari setiap rupiah utang yang dilakukan oleh pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang. Seperti misalnya membangun infrastruktur, terus membiayai pendidikan dan membiayai kesehatan yang tentunya akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi yang mendatang. Kenapa sih diambil kebijakan fiskal ekspansif tersebut? Karena Indonesia ini perlu untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Karena mungkin Mbak Tia juga udah pernah dengar ya, pada tahun 2030 sampai tahun 2040 diproyeksikan akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu artinya usia produktif di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada usia non-produktif. Tentunya kita pengen nih mempersiapkan hal tersebut, apalagi ya pada tahun 2045 diproyeksikan Indonesia itu menjadi salah satu dari 7 negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia gitu. Oke, jadi luar biasa ini ya. Inilah hubungannya antara SBN dengan APBN. Tapi sebenarnya kalau SBN itu sendiri seperti apa, Mbak? Sebelum cerita ke SBN ya, mungkin aku akan share sedikit ilustrasi dari level mikronya. Kalau tadi kan kayaknya berat banget ya level negaranya nih. Aku mau cerita tentang temanku, sebut aja Fulan ya. Fulan ini dia laki-laki, dia sudah berkeluarga, punya 1 anak, terus juga dia ini pegawai swasta. Setiap hari ke kantor itu naik angkutan umum karena di daerahnya itu angkutan masih agak jarang-jarang, jadi mesti nunggu. Belum lagi kalau macet dan sebagainya. Akhirnya waktu tempuhnya itu 2,5 jam ke kantor. Di angkutan umum ini dia ini merenung nih karena tahun depan rupanya dia butuh untuk mempersiapkan dana pendidikan anaknya yang mau masuk sekolah dasar. Sedangkan nih gajinya udah mepet buat membiayai kebutuhan sehari-hari, bayar kontrakan dan sebagainya. Akhirnya setelah dia mikir-mikir nih pas sampai kantor, dia kepikiran pengen nyicil motor. Nah, kan bingung tuh mau nyari dana pendidikan kok malah nyicil motor. Akhirnya setelah konsultasi sama istrinya nih, akhirnya diceritain A sampai Z, akhirnya si Fulan ini nyicil motor. Motornya itu buat apa? Motornya itu buat ke kantor. Jadi yang sebelumnya jarak waktu tempuhnya itu 2,5 jam, dengan adanya motor itu cuma 30 menit. Nah, sisanya kan 2 jam tuh, pulang pergi jadi 4 jam. Dia punya waktu yang berharga 4 jam tersebut dimanfaatkan oleh si Fulan untuk part-time sebagai kurir. Karena ternyata di saat pandemi ini, itu kan online shop lagi booming banget kan, semua orang belanja lewat online shop, mungkin Mbak juga nih. Jadi dengan adanya online shop itu, permintaan untuk mengantar barang juga semakin meningkat. Nah, momentum itu yang ditangkap oleh si Fulan. Nah, jadi dengan dia nyicil dia nyicil motor, terus dia bisa part-time jadi kurir, uangnya disisihkan untuk membayar cicilan utang tersebut dan untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya. Nah, ini adalah contoh utang yang produktif atau utang yang baik, bukan untuk hal-hal konsumtif. Si motor tadi ilustrasinya sebagai infrastruktur dan dana pendidikannya ilustrasinya sebagai investasi sumber daya manusia. Oke, jadi memang kita bisa berhutang, tapi tentunya bukan yang bersifat konsumtif ya. Jadi memang untuk kepentingan bersama gitu ya, Mbak ya. Nah, tadi aku mau jawab lagi nih yang SBN. SBN ya. Negara ya. Jadi surat berharga negara itu terdiri dari 2 jenis. Yaitu surat utang negara yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu penerbitannya secara konvensional, dan yang kedua adalah surat berharga syariah negara yang penerbitannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, surat utang negara itu dibagi lagi nih jadi 2, yaitu yang jatuh temponya di bawah 1 tahun itu namanya surat perbendaharaan negara, dan yang kedua yang di atas 1 tahun yaitu namanya obligasi negara. Nah, obligasi negara ini kita bagi berdasarkan mata uangnya. Kalau mata uangnya valuta asing, misalnya euro, Japanese yen, US dollar, ada juga yang rupiah nih dengan berbagai transaksi. Nah, kita akan fokus untuk surat utang negara yang dijual kepada perorangan warga negara Indonesia, yaitu sun retail. Nah, sun retail ini nih, itu dibagi 2.
yaitu yang dapat diperdagangkan atau ORI yang sekarang dalam masa penawaran, dan yang kedua adalah SBR atau yang tidak dapat diperdagangkan, singkatan dari Saving Bonds Retail. Gitu Mbak Tia. Oke, iya Mbak. Tapi saya penasaran juga nih Mbak dengan tujuan dan juga manfaat dari penerbitan surat utang ini Mbak. Oke, tadi kan aku udah cerita ya kalau utang utamanya adalah untuk membiayai defisit APBN. Selain itu juga untuk menutup kekurangan jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran atau disebut sebagai cash mismatch. Dan yang terakhir untuk mengelola portofolio negara. Sedangkan manfaat dari SUN ini adalah sebagai instrumen fiskal untuk pemerintah, sebagai instrumen investasi untuk investor, sebagai instrumen moneter untuk Bank Indonesia, dan untuk mendorong terciptanya acuan imbal hasil bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Oke, jadi memang itulah tujuan dan juga manfaat dari surat utang negara ya Mbak ya. Dan kalau untuk tujuan penerbitan surat utang negara untuk investor retail atau SUN retail, ini apa Mbak tujuannya? Nah, tadi kan aku nyebutin nih SUN secara umum ya. Kalau untuk SUN retailnya, yang pertama adalah kita ingin memperluas basis investor. Kenapa sih diperluas? Karena pemerintah berharap agar investor domestik ini semakin banyak, utamanya investor perorangan. Jadi kalau misalnya negara itu berutang ke masyarakatnya sendiri, negara itu jadi nggak tergantung sama investor asing. Jadi lebih mandiri, jadi tidak tergoncang sama pasar global. Misal sebagai contoh ya, kita tahu Jepang itu adalah salah satu negara dengan rasio utang yang lumayan tinggi, yaitu per Juni 2020 itu 214,4% dari pendapatan nasional, di atas 200%. Jadi tapi kalau buat perbandingan, Indonesia itu sebesar 34,53%, jadi jauh banget ya sama Jepang. Nah tapi kenapa nih saat udah resesi, Jepang udah resesi, tapi pasar keuangannya tetap stabil? Ternyata 90% dari investor Jepang itu adalah investor domestiknya sendiri. Jadi dia tidak tergoncang sama pasar global. Nah, itu begitu harapan pemerintah juga supaya masyarakat bisa berinvestasi di SUN retail supaya negaranya lebih maju. Kedua nih Mbak, kita juga ingin menyediakan alternatif instrumen bagi investor. Jadi masyarakatnya ini bisa punya banyak pilihan instrumen investasi dan mengatur portofolionya dengan baik. Kalau misalnya Mbak Tia pernah dengar istilah gini, don't put your eggs in one basket. Artinya jangan taruh semua telurmu di satu keranjang. Jadi itu adalah advice yang sangat populer di investasi. Artinya kalau investasi itu harus didiversifikasi. Misalnya Mbak Tia mau investasi saham, jangan hanya di saham, di reksadana juga, di SBN yang risikonya lebih rendah. Jadi risikonya tersebar. Terus yang ketiga, SUN retail ini diharapkan dapat mendukung stabilitas pasar domestik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau investor domestiknya basisnya luas, maka keuangannya bisa lebih stabil dan tidak gampang terguncang oleh pasar global. Yang keempat, ini juga untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan jangka panjang, karena rupanya masih banyak masyarakat yang lebih memilih deposito dengan jangka pendek, kayak deposito bulanan gitu. Yang terakhir, ini tentunya ya, ini yang tujuan utamanya adalah mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi hasil penerbitan SBN retail ini akan digunakan untuk membiayai defisit APBN dan masuk ke dalam rekening kas umum negara. Jadi secara tidak langsung nih, investor juga mendukung kemandirian untuk membiayai pembangunan. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jadi memang tujuannya sebenarnya memang untuk membuat Indonesia ini menjadi negara yang mandiri, rakyatnya juga bisa. Jadi memang dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Iya, That's the reason. Oke, terus juga Mbak, kita ke orinya dulu nih Mbak. Kan sebenarnya seperti yang Mbak katakan tadi bahwa ada beberapa macam investasi yang ditawarkan oleh pemerintah ya. Dan tentunya investasi ini aman, kemudian juga dilindungi oleh undang-undang pastinya, sehingga masyarakat nggak perlu resah untuk berinvestasi. Nah, salah satunya adalah ORI 018. Sebenarnya apa sih Mbak ORI 018 itu?
Ya, ORI itu singkatan dari obligasi negara retail, yaitu instrumen surat utang negara yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia perorangan. Nah, kenapa 18? Karena ini adalah seri yang ke-18 yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sebelumnya tuh udah 17 kali nih. Nah, ini yang ke-18 kali. Nah, karakteristiknya itu ORI itu dapat diperjualbelikan di pasar sekunder atau tradable dan tingkat kuponnya bersifat tetap. Misalnya si Fulan lagi nih ya, dia investasi ORI terus tiba-tiba butuh uang. Di tengah-tengah sebelum jatuh tempo, dia bisa menghubungi mitra distribusi untuk menjual ORI 18 tersebut. Terus ini merupakan SBN Retail Tradable terakhir yang diterbitkan di pemerintah di tahun 2020, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus ORI 18 ini kan ada angka 8 ya, seperti infinity ya, seperti lambang tidak terbatas. Ini mencerminkan bahwa investasi ini dapat memberikan manfaat tanpa henti, yaitu berupa kupon yang akan diterima oleh investor tiap bulan, dan nanti ketika jatuh tempo, pokoknya akan diterima secara utuh. Oke, jadi memang ORI 018 ini adalah salah satu investasi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan ini merupakan obligasi negara retail yang tradable gitu, dan ini adalah terakhir ORI 18 dikeluarkan di tahun ORI ini di tahun 2020 ya Mbak ya, berarti next nanti ORI-nya di 2021 lagi. Iya betul, jadi kalau tradable itu kan ada yang kalau konvensional tuh ORI, ada juga kalau yang syariah namanya sukuk retail. Nah, sukuk retail sama ORI ini kan sama-sama bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, udah nggak ada lagi nih di tahun 2020 terakhir ORI 18 ini. Gitu. Jadi kalau untuk yang ORI ini di 2020 ini adalah keluar terakhir, dan jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Mbak ya. Betul banget Mbak Tia. Oke, terus Mbak, bagaimana struktur ORI 018 yang akan diterbitkan ini Mbak? Jadi ORI 18 ini tentunya diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa penawarannya ini harus dicatat ya, 1 sampai 21 Oktober 2020. Jadi nggak lama lagi ada 8 hari lagi nih. 8 hari lagi, iya. 8 hari lagi. Dan tanggal 21 Oktobernya itu Mbak Tia, itu bukan jam 12 malam, tapi jam 10 pagi selesainya. Jadi untuk teman-teman yang berminat nih, sebaiknya jangan mepet-mepet. Lalu juga bentuknya ini tanpa warkat. Tanpa warkatnya itu maksudnya adalah kalau zaman dulu obligasi itu ada kepemilikannya dalam bentuk kertas gitu Mbak. Nah sekarang bukti kepemilikannya itu secara online, tapi jangan khawatir karena dicatat oleh lembaga yang namanya KC, Kustodian Central Efek Indonesia. Gitu. Nah dia juga bersifat tradable atau dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Lalu settlement-nya ini 27 Oktober 2020, jatuh temponya 15 Oktober 2023, yang artinya jangka waktunya ini 3 tahun. Dan minimum pemesanannya sangat-sangat terjangkau, yaitu 1 juta rupiah, dan kelipatannya maksimal 3 miliar. Jadi kalau misalnya Mbak Tia mau beli 1,5 juta itu nggak bisa, jadi harus kelipatan 1 juta. Ya, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya gitu ya Mbak ya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu, berapa sih tingkat kuponnya? Tingkat kuponnya itu 5,7% per tahun dengan tingkat bunga tetap atau fixed rate, dan dibayarkan setiap bulan tanggal 15. Tapi kalau misalnya tanggal 15 itu lagi hari libur, maka di hari kerja selanjutnya. Oke, Mbak, ini maksudnya kuponnya 5,7, yang 5,7% ini setiap bulannya, berarti kita dapat kuponnya memang setiap bulannya gitu? Jadi 5,7% ini per tahun, Mbak. Per tahun, tapi yang per bulan yang kita dapatnya gimana maksudnya? Jadi dibagi 12 gitu. Dibagi 12. Jadi 5,7%-nya itu per tahun, tapi dicicil setiap bulan. Jadi setiap bulan. 15 nanti Mbak Tia dapat hari 18 ini gitu, Mbak. Nah, terus kalau untuk diperjualbelikan di pasar sekunder, itu habis beli nggak bisa langsung, tapi ada waktu sebentar namanya minimum holding period, di mana harus dipegang sama pembeli ORI 018 itu. Jadi minimum holding period itu adalah 1 kali pembayaran kupon, yaitu pada tanggal 15 Desember 2020. Jadi mulai 15 Desember itu baru bisa diperjualbelikan, tapi sebelumnya harus dipegang dulu. Sama dengan mitra distribusi.
Itu ada banyak banget Mbak, ada Ya. 26. Jadi gampang banget diakses masyarakat, itu terdiri dari 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech, peer-to-peer lending, dan 3 perusahaan efek khusus. Nah, salah satunya ada Pak Yose dari Bank Permata, nanti mungkin akan menjelaskan mengenai pembelian ORI 18 melalui Bank Permata. Oke, baik Mbak, saya lanjut lagi. Saya pengen tahu juga nih Mbak mengenai Orino 18 ini lebih jauh ya. Sebenarnya apa sih Mbak keuntungan dan juga risiko berinvestasi Orino 18 ini Mbak? Keuntungan yang utamanya adalah aman. Kenapa aman? Karena dia dijamin oleh undang-undang, nggak hanya satu undang-undang tapi 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Surat Utang Negara dan Undang-Undang APBN. Jadi pokoknya itu dianggarkan setiap tahun. Dan yang kedua, dia sangat menguntungkan karena kuponnya bersifat tetap, jadi nggak ada nih risiko fluktuasi ya, dan dia dibayar setiap bulan dan besaran kuponnya itu berada di atas rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, yang kedua, dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ada potensi capital gain. Misalnya Mbak Tia ini beli ORI 18 100 juta nih. Nah, terus sebelum jatuh tempo pengen dijual. Ternyata waktu dijual harganya itu di atas 100%, misalnya 103%. Artinya Mbak Tia dapat keuntungan 3 juta rupiah di luar dari kupon gitu. Oke. Nah, yang ketiga, pajaknya ini lebih rendah, yaitu 15%, apabila dibandingkan deposito itu pajaknya 20%. Jadi kalau secara bersihnya itu lebih untung ORI 18. Terus yang ketiga tentunya ORI 18 ini mudah diakses karena secara online pembeliannya, jadi bisa kapan aja dan di mana aja selama masa penawaran. Terus terjangkau ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, minimal pembeliannya hanya 1 juta rupiah dan kelipatannya dengan maksimal 3 miliar. Dan ini yang paling terpenting nih, ini nggak hanya manfaat pribadi aja, tapi juga manfaat kolektif karena turut serta mendukung pembiayaan APBN gitu. Jadi bisa juga nih berkontribusi untuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oke, terus tadi itu keuntungannya ya Mbak ya. Kalau risikonya nih ada nggak Mbak? Nah, betul banget nih. Kalau misalnya calon investor sebelum memilih instrumen investasi harus mengetahui nggak hanya keuntungannya, tapi juga risikonya. Nah, kalau ORI 18 ini tentunya dia bebas dari resiko gagal bayar karena dijamin undang-undang, tetapi tetap ada resikonya. Resikonya yaitu misalnya ada resiko pasar ketika pemilik itu menjual ORI di pasar sekunder pada saat harganya turun di bawah 100% gitu. Ya. Terus misalnya risiko likuiditas, yaitu sebelum jatuh tempo pemilik itu mengalami kesulitan dalam menjual ORI di pasar sekunder pada harga pasar yang wajar. Tapi tenang aja, kita bisa menghindari risikonya ini, yaitu udah jangan beli aja, tunggu aja sampai jatuh tempo gitu. Oke, jadi memang resikonya lebih kecil ya Mbak ya? Iya. Kalau kita berinvestasi di ORI 018 ini. Betul banget Mbak ya. Iya, Mbak, dengan tren penurunan tingkat suku bunga sekarang ini, apakah ORI 018 ini masih menarik bagi investor, Mbak? Menurut observasi kami, di saat pasar globalnya masih volatile, preferensi masyarakat saat ini tuh lebih tinggi terhadap instrumen investasi yang aman. Contohnya misalnya menguntungkan juga dan mudah diperjualbelikan, misalnya kayak waktu itu emas ya. Terus di samping itu instrumen ORI 18 ini akan menjadi SBN retail tradable terakhir untuk tahun ini. Jadi setelah ORI 18 ini rencananya pemerintah akan menerbitkan sukuk tabungan 007 gitu ya. Dan itu nggak tradable. Nah, kalau misalnya melihat pilihan instrumen investasi yang ada di pasar saat ini, misalnya saham, reksadana pasar uang maupun deposito, karena ORI ini instrumennya itu fix. Maaf Mbak, bisa tolong diulang sedikit Mbak, tadi sempat macet. Oh iya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, pilihan instrumen investasi yang ada di pasar saat ini, kayak misalnya saham, reksadana pasar uang, maupun deposito, itu hampir semuanya mengalami penurunan. Tapi kita nggak perlu khawatir nih kalau ORI, karena kan keuntungannya tetap ya, fix kupon setiap bulan gitu. Dan juga pada saat jatuh tempo, investor bisa mendapatkan pokoknya secara utuh, gitu, Mbak.
Oke, terus Mbak kalau tadi Mbak sempat menyinggung mitra bisnis itu, mitra distribusi maksud kami. Mbak ini mitra distribusi ini bisa Mbak jelaskan terlebih dahulu sedikit garis besarnya aja Mbak. Nanti secara detailnya Mas Yose nanti bisa menginformasikannya. Jadi MIDIS itu singkatan dari mitra distribusi. Itu adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjual SBN retail. Salah satunya adalah ORI 18 ini. Nah, itu tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, itu terdiri dari 26 perusahaan, itu ada 16 bank, ada 4 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech, P2P lending, dan tadi aku salah satunya ini adalah Bank Permata. Jadi mungkin Pak Yose akan menjelaskan nih mengenai pembelian ORI 18 lalu. Oke, nah Mbak, saat sekarang ini kan kita sedang di masa pandemi COVID-19 ya Mbak ya, dan pemerintah melakukan penerbitan ORI 018 ini di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah hasil penerbitannya ini untuk penanganan COVID-19 juga Mbak? Iya, betul banget Mbak Tia. Jadi seluruh hasil penerbitan ORI 18 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2020, termasuk pembiayaan untuk upaya penanganan dampak dari pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Nah, makanya nih kami pemerintah mengajak semua investor untuk bersama-sama mendukung pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang berkelanjutan lewat manfaat tanpa henti bagi investor maupun para pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Di samping itu, dengan investasi ORI 18 di masa pandemik ini, kita bisa lebih dapat membuat habit nih untuk investasi dibandingkan menggunakan pendapatan kita untuk hal-hal yang konsumtif. Oke, dan yang terakhir nih Mbak, ada saya bukan yang terakhir banget sih Mbak, nanti kita ada pertanyaan lebih juga. Mbak, ini kapan sih Mbak masyarakat bisa mulai membeli ORI 018 ini? Mbak tadi sudah menyebutkan tanggal-tanggalnya, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mbak. Oke. Jadi masyarakat ini sudah bisa beli ORI 18 tuh dari awal Oktober itu 1 Oktober dan nanti sampai 21 Oktober 2020. Penetapannya itu tanggal 23 Oktober dan settlementnya itu pada tanggal 27 Oktober 2020. Reminder aja kalau 21 Oktober itu jam 10 pagi ya, jadi jangan sampai kelewatan. Iya, jadi bukan 21 Oktober sampai jam 12 malam gitu ya, tapi cuma sampai pagi. So, kita masih punya waktu gitu ya untuk membeli ORI 018 untuk Anda. Apalagi ini mungkin yang baru pemula ya Mbak ya. Jadi mungkin ini adalah permulaan yang baik juga. Oke, terima kasih Mbak Amanda atas informasinya, luar biasa sekali. Dan nanti tentunya saya bakal bertanya lagi kepada Mbak Amanda. Namun sebelumnya